Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa sudah berusaha taat beribadah, tapi maksiat masih jalan terus? Sudah niat salat tepat waktu dan istiqomah, tapi hati terasa berat banget seperti ada penghalang? Sudah berusaha meninggalkan dosa, tapi terjerumus lagi? Kenapa begitu sulit lepas dari jeratan kebiasaan buruk? Apa yang membuat kita seolah terikat? Mungkin jawabannya ada di satu kata ini, tobat. Dalam kehidupan yang penuh dengan godaan, kita seringkali terjebak dalam lingkaran dosa tanpa menyadari konsekuensinya. Seperti racun yang perlahan menggerogoti tubuh, begitu pula dosa menggerogoti keimanan kita. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rahmat-Nya yang tak terbatas telah memberikan kita jalan keluar, sebuah pintu yang selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali. Pintu itu bernama tobat. Ada dua alasan utama mengapa kita diwajibkan bertobat. Pertama, agar kita mampu taat kepada Allah. Dosa adalah penghalang terbesar dalam ketaatan. Layaknya karat yang menempel pada besi, dosa membuat hati kita keras dan gelap, sulit menerima kebenaran. Dalam kondisi seperti ini, ibadah terasa berat. Kita kesulitan merasakan keikhlasan, khusyuk menjadi tantangan besar. Bahkan keinginan untuk berbuat baik pun terasa seperti beban. Jika Allah tidak menganugerahkan rahmat-Nya, hati kita akan semakin tenggelam dalam keburukan dan kekecewaan. Ironisnya, banyak dari kita yang menginginkan ketaatan, namun masih terus-menerus tenggelam dalam maksiat. Bagaimana mungkin ibadah kita bisa ikhlas dan bersih jika hati masih dipenuhi dengan kotoran dosa? Rasulullah SAW pernah bersabda, bila mana seseorang berdusta, maka menjauhlah dua malaikat dari dirinya, karena mereka tidak tahan mencium bau busuk yang keluar dari mulut orang yang berdusta itu. Renungkanlah sejenak, jika mulut saja mengeluarkan bau busuk karena dosa, bagaimana mungkin ia digunakan untuk berzikir kepada Allah? Inilah mengapa orang yang terus-menerus bermaksiat merasakan beratnya beribadah. Anggota tubuhnya terasa malas dan hatinya tidak tenang. Mereka belum mendapatkan taufik dari Allah. Ada ungkapan bijak yang mengatakan, jika kamu merasa berat sholat malam atau berpuasa, itu pertanda kamu sedang dikalahkan oleh dosa. Kedua, agar ibadah kita diterima oleh Allah. Tobat bukanlah sekadar pelengkap ibadah, melainkan fondasi utamanya. Ibarat seseorang yang meminjamkan uang, ia tidak akan menerima bunga pinjaman jika pokok hutangnya belum dilunasi. Begitu pula dengan ibadah kita, bagaimana mungkin Allah menerima amalan kita jika penghalang utamanya, yakni dosa, belum kita tinggalkan? Ketika kita masih melakukan yang haram dan meninggalkan kewajiban, namun berharap amal kita diterima, bukankah itu harapan yang mustahil? Kita memohon agar doa dikabulkan, padahal kita telah membangkitkan murkanya. Kita terus bermaksiat, namun mengharapkan hidup penuh keberkahan. Bagaimana mungkin? Renungkan ini. Allah Maha Pengasih, tapi Dia juga Maha Adil. Dan keadilannya menuntut kita untuk meninggalkan maksiat jika kita sungguh ingin kembali kepadanya. Bagian 2. Syarat tobat yang benar. Tobat tidak sekadar ungkapan penyesalan di bibir. Hakikatnya adalah proses pembersihan hati dari segala dosa. Sebuah perjalanan transformasi diri. Para ulama menjelaskan bahwa tobat adalah meninggalkan dosa yang telah dilakukan, termasuk dosa-dosa sejenis yang bisa menarik kita kembali ke dalam kesalahan. Tobat dilakukan dengan mengagungkan Allah dan penuh rasa takut terhadap murkanya. Untuk mencapai tobat yang diterima Allah, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. 1. Meninggalkan dosa dengan sepenuh hati dan niat. Seseorang yang tobat harus memiliki tekad bulat untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Jika dalam hatinya masih tersimpan kemungkinan untuk kembali kepada dosa itu, maka belum bisa disebut sebagai tobat yang sejati. Niatnya harus bulat dan tidak goyah. Sebagai contoh, tidaklah tepat jika dikatakan para nabi bertobat dari kekufuran, karena mereka tidak pernah kufur. Yang benar adalah para nabi selalu menjauhi kekufuran, bukan bertobat darinya. 2. Berhenti total dari dosa yang sedang dilakukan.
Tidak mungkin seseorang dikatakan bertobat jika masih menjalankan dosa tersebut. Ini seperti seseorang yang mengaku berhenti merokok, namun masih menyimpan sebungkus rokok di sakunya. Itu bukan kesungguhan, hanya pengakuan kosong. 3. Mengimbangi dosa dengan amal kebaikan. Tobat tidak hanya berhenti pada peninggalan dosa, tetapi juga harus diikuti dengan amal kebaikan yang setimpal. Misalnya, seseorang yang dulu suka berbuat zina dan mencuri, setelah bertobat harus mengganti kebiasaan buruk itu dengan amal kebaikan yang konsisten. Bahkan jika seseorang sudah tidak mampu melakukan dosa itu lagi karena faktor usia atau kondisi fisik, bukan berarti ia otomatis bertobat. Tetap harus ada kesungguhan untuk meninggalkannya karena Allah, bukan karena ketidakmampuan semata. 4. Tobat harus karena Allah semata. Tobat sejati dilakukan karena mengharapkan ridha Allah dan takut akan murkanya, bukan karena takut dipenjara, takut ketahuan orang, atau alasan duniawi lainnya. Jika seseorang berhenti dari perbuatan dosa hanya karena takut dijebloskan ke penjara, maka itu adalah tobat kepada penjara, bukan kepada Allah. Tobat sejati lahir dari rasa takut kepada Allah dan keinginan untuk kembali ke jalannya. Jika keempat syarat ini dipenuhi dengan sungguh-sungguh, insya Allah itulah yang disebut dengan tobat nasuha, tobat yang sebenar-benarnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran. Bagian 3, menyempurnakan tobat. Perjalanan tobat tidak berhenti pada penyesalan dan peninggalan dosa. Ada rangkaian langkah yang perlu diambil untuk menyempurnakan tobat. Dalam kitab disebutkan, terdapat 10 langkah untuk menyempurnakan tobat, kecuali bagi orang yang benar-benar ahli dalam tobat, karena ia telah menjaga diri bahkan dari dosa yang tidak ia sadari. Langkah pertama dan paling mendasar adalah tekad untuk tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Ini bukan hanya berhenti sementara, melainkan komitmen seumur hidup untuk tidak kembali. Selanjutnya, seseorang harus menjaga lingkungan pergaulannya. Ia tidak boleh lagi berkumpul dengan orang-orang atau berada di lingkungan yang dapat memicu kembalinya ke jalan dosa. Jika perlu, ia bahkan harus berpindah tempat tinggal demi menjaga keteguhan hatinya. Lebih dari sekadar menghindari teman yang buruk, orang yang bertobat juga tidak lagi mengunjungi tempat-tempat yang dahulu menjadi sarana maksiatnya. Semua itu ia tinggalkan tanpa keraguan. Ia pun menjaga pendengaran dan penglihatannya dengan ketat, tidak lagi tertarik mendengarkan atau melihat hal-hal yang berkaitan dengan maksiat. Bahkan ketika mendengar obrolan tentang dosa atau perbuatan buruk, ia akan merasa terganggu dan segera menjauh. Hatinya tertutup rapat dari segala godaan. Ketika muncul dorongan untuk kembali, ia mampu menahannya dengan kekuatan iman. Inilah kemenangan sejati, menang melawan hawa nafsu sendiri, bentuk tobat yang paling sempurna. Bagaimana jika kita pernah lalai dalam bertobat? Tobat tetap bisa dilakukan kembali. Namun perlu diingat, jika tobat sebelumnya tidak memenuhi syarat dengan baik, maka harus diulang dengan niat dan pemahaman yang benar. Jangan sampai tobat kita seperti seorang pelukis yang terpesona melihat hasil lukisan masa lalunya. Ia terlalu mengagumi hasil karyanya hingga tidak menyadari bahwa lukisan itu adalah bentuk kesalahannya di masa silam. Jika seseorang merasa bangga pernah bertobat tanpa menyadari bahwa ia telah melakukan dosa besar, maka tobatnya belum murni karena Allah. Tobat yang benar adalah karena Allah semata, bukan karena gengsi, bukan demi terlihat baik, apalagi karena takut dipermalukan di hadapan manusia. Bagian 4. Pendahuluan dalam tobat. Sebelum seseorang benar-benar melangkah dalam tobat, ada 3 bentuk kesadaran yang perlu ditanamkan agar tobatnya tidak terasa berat dan lebih bermakna. 1. Menyadari bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat buruk. Kita harus sampai pada pemahaman bahwa dosa bukan sekadar kesalahan biasa, melainkan aib besar yang mencemari hati, menjauhkan kita dari Allah, dan membawa kehinaan baik di dunia maupun akhirat. Kedua, sadar dan mengingat betapa kerasnya hukuman serta murka Allah.
Azab Allah sangatlah pedih, tak seorang pun mampu menahannya. Jika kita tidak merasa takut dan tidak mengingat murkanya, bagaimana mungkin kita tergerak untuk meninggalkan dosa? Ketiga, menyadari kelemahan diri dan ketidakmampuan menahan azab. Bayangkan bagaimana kita merasa kesakitan ketika terkena panas matahari, digigit semut, atau bahkan hanya ditampar. Bagaimana mungkin kita akan sanggup menghadapi panasnya api neraka yang berkali-kali lipat lebih menyakitkan? Belum lagi siksaan dari malaikat Zabaniyah dengan kekuatan dan kebengisan yang tak terbayangkan. Gigitan hewan di neraka sebesar leher unta, kalajengking seukuran kuda, semua itu adalah bagian dari murka Allah yang nyata. Na'udzubillah. Mengingat ketiga hal ini akan mempermudah jalan tobat. Sebaliknya, jika kita tidak mengingatnya, terlebih jika kita tidak percaya adanya siksa neraka, maka bukan hanya tidak bertobat, seseorang bahkan bisa mengejek orang lain yang sedang bertobat. Ini adalah tanda lemahnya iman. Padahal Al-Quran telah jelas menggambarkan betapa mengerikannya azab neraka. Keberadaan neraka bukanlah dongeng atau sekadar simbol. Jika kita mampu merenungkan tiga hal di atas, siang dan malam, maka kita akan terdorong untuk melakukan tobat yang sesungguhnya, tobatan nasuha. Bagian 5. Penyesalan yang sejati. Mungkin muncul pertanyaan, bukankah Nabi bersabda bahwa menyesal adalah tobat? Lalu, mengapa kita masih memerlukan semua syarat yang telah disebutkan? Jawabannya adalah karena penyesalan yang dimaksud bukanlah sekadar ucapan kosong. Meskipun Nabi memang bersabda, penyesalan adalah tobat, namun yang dimaksud bukanlah penyesalan dangkal, apalagi dibuat-buat. Penyesalan sejati lahir dari kedalaman hati, bukan hanya diucapkan oleh bibir. Jika seseorang mengaku menyesal, namun hatinya masih terikat pada dosa tersebut, maka itu belum bisa disebut tobat sejati. Tobat harus diawali dengan niat yang kuat dan kesadaran penuh. Misalnya, ketika kita tidak bermaksud menyesal, namun tiba-tiba merasakan penyesalan mendalam, itulah bentuk penyesalan sejati. Sebaliknya, terkadang kita ingin sekali merasa menyesal, tetapi rasa itu tidak kunjung muncul. Ini menandakan bahwa penyesalan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan atau dimanipulasi. Contoh lainnya, ketika kita memberikan sedekah sejumlah 1 juta rupiah, lalu beberapa saat kemudian kita menyesalinya. Jika sejak awal kita tidak berniat menyesal, namun tetap menyesal juga, maka itulah penyesalan yang jujur, yang berasal dari hati yang sadar. Bagian 6. Kesungguhan dalam tobat. Tobat berbeda dengan penyesalan spontan. Tobat adalah tindakan yang disengaja, disadari, dan memang diperintahkan oleh Allah. Tidak cukup jika seseorang hanya merasa menyesal karena dosa telah merugikannya secara duniawi, seperti menurunkan martabatnya atau menyebabkan kehilangan harta. Itu bukanlah tobat sejati. Makna hakiki dari penyesalan yang disebutkan dalam hadis Nabi adalah penyesalan karena kita telah melanggar perintah Allah, karena kita telah durhaka kepadanya. Penyesalan yang lahir dari rasa takut akan azabnya serta rasa malu kepadanya. Inilah yang mendorong seseorang untuk berhenti dari dosa dan kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Maka, tobat seperti itu tidak sekadar ucapan, tetapi disertai perasaan rendah diri dan pengagungan terhadap Tuhan. Penyesalan demikianlah yang menjadi awal dari tobat sejati. Bagian 7. Menjaga diri dari dosa. Apakah mungkin seseorang benar-benar menjaga diri agar tidak pernah berdosa? Tentu saja mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika Ia menghendakinya. Allah Maha Pengasih dan Maha memberi taufik bagi siapa yang dikehendakinya. Seseorang bisa saja hidup dalam keadaan terjaga dari dosa jika hatinya selalu terpaut pada Allah. Namun demikian, jika seseorang telah bertobat, lalu di kemudian hari ia lupa atau tergelincir dalam dosa karena kesalahan yang tidak disengaja, maka Allah tetap akan mengampuninya. Ini karena sifat Allah Maha Pengampun dan kasih sayangnya mendahului murkanya. Selama dosa itu bukan karena kesengajaan,
dan orang itu bertobat kembali, maka rahmat Allah sangatlah luas. Bagian 8, tobat yang sempurna dan husnul khatimah. Seseorang yang telah bertobat hendaknya juga memiliki rasa takut yang sehat, yakni takut bahwa dirinya bisa saja kembali tergelincir. Perasaan takut ini akan membuatnya semakin berhati-hati dan tidak meremehkan dosa. Karena itu, ia harus memiliki tekad dan niat yang sungguh-sungguh kuat agar tidak kembali mengulangi dosa tersebut. Jika seseorang takut akan su'ul khatimah, akhir hidup yang buruk, maka ia akan sungguh-sungguh menjaga tobatnya hingga akhir hayat. Ia tidak akan mudah tertipu dengan rasa puas terhadap amalnya, karena ia sadar bahwa yang menentukan akhir adalah Allah, bukan dirinya. Apabila seseorang memiliki tekad yang kuat dan niat yang kokoh untuk tidak kembali pada dosa, maka Allah akan memudahkan jalannya. Allah akan menyempurnakan niat baik itu dengan karunia-Nya. Maka ia tetap berada dalam keadaan bertobat dan tidak lagi kembali pada maksiat. Bagian 9, hikmah dari tobat. Ketahuilah bahwa ampunan Allah dan pembersihan dosa-dosa adalah nikmat yang tak ternilai. Tobat bukanlah sekadar menghapus catatan buruk, tetapi juga mendatangkan kedamaian jiwa dan ketenangan hati. Ia membuat seseorang dekat dengan Allah, karena tobat adalah tanda bahwa hati masih hidup dan masih ada harapan. Jika kita mengingat betapa berharganya ampunan Allah, hendaknya kita tidak menunda-nunda tobat. Bahkan, jika kita merasa takut akan kembali berdosa, rasa takut itu hendaknya menjadi pengingat untuk terus istiqomah dalam tobat, bukan alasan untuk menyerah. Sungguh, Allah Maha Kuasa untuk menunjukkan jalan yang benar dan Maha Pemurah untuk mengampuni hamba-hambanya yang kembali kepadanya. Bagian 10, hati yang keras dan bahaya menunda tobat. Salah satu bahaya terbesar dalam menunda tobat adalah kerasnya hati. Awalnya seseorang mungkin masih merasa berdosa, masih merasa bersalah. Namun jika tobat terus ditunda, dosa-dosa itu akan menumpuk dan akhirnya membuat hati menjadi beku, tidak lagi peka terhadap peringatan dan nasihat. Na'udzubillah. Hati yang keras itulah yang akhirnya menyeret seseorang ke dalam kecelakaan abadi. Jangan lupakan kisah iblis yang dahulu termasuk makhluk mulia, berilmu, bahkan tekun dalam ibadah. Namun karena satu dosa, kesombongan menolak perintah Allah, ia jatuh ke dalam kehinaan yang abadi. Demikian pula kisah Bal'am bin Ba'ura, seorang alim yang tergoda oleh dunia hingga mendoakan celaka atas Nabi Musa dan akhirnya binasa dalam keburukan. Na'udzubillah. Bagian 11, kesungguhan dalam amal dan tobat. Oleh karena itu, kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Jangan sampai akar israr, yaitu tekad untuk terus melakukan dosa, bersarang dalam hati. Bersihkan hati dari setiap kotoran dosa, dan jangan pernah merasa aman dari kerasnya hati akibat dosa yang tak disadari. Senantiasa lakukan muhasabah, renungkan keadaan diri. Jika masih ada dosa, segeralah bertobat. Dan jika Allah menjaga kita dari dosa, bersyukurlah dengan terus menjaga ketaatan. Para salafus salih berkata bahwa hati menjadi hitam karena perbuatan dosa. Tandanya adalah ketika seseorang tidak lagi merasa takut atau terkejut saat melakukan dosa, bahkan tidak lagi merasakan manisnya ketaatan. Hati seperti itu ibarat tanah yang gersang, tak lagi dapat menumbuhkan tanaman amal. Bagian 12, jangan meremehkan dosa. Hendaknya jangan pernah menganggap remeh dosa. Anggapan remeh terhadap dosa merupakan pintu kesombongan yang menutup jalan tobat. Memandang kecil suatu maksiat secara terus-menerus akan mengeraskan hati dan menjauhkan seseorang dari cahaya Allah. Ada kisah inspiratif dari sahabat Hasan bin Hasan yang berkata, "Aku pernah berbuat dosa dan aku menangisinya selama 40 tahun." Betapa dalam penyesalan itu. Bahkan ketika ditanya apa dosa yang dilakukannya, ternyata hanyalah perkara kecil di mata manusia. Ia membeli ikan goreng untuk berbuka puasa tanpa izin dari temannya. Namun itulah hati yang hidup, yang sangat peka terhadap setiap kesalahan, walau tampak kecil. Bagian 13,
segeralah bertobat sebelum ajal menjemput. Sungguh, sebelum ajal menjemput, sebelum waktu habis, hendaknya kita segera bertobat. Karena ajal tidak menunggu kita bertobat. Dunia ini hanyalah tempat ujian dengan nafsu dan setan sebagai dua musuh yang terus mengintai. Maka bersungguh-sungguhlah memohon kepada Allah, rendahkan hati, dan jangan sampai tertipu oleh kenikmatan dunia yang fana. Kita masih ingat kisah Nabi Adam yang karena satu kesalahan yang bahkan tidak disengaja turun ke dunia. Padahal ia adalah makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya dan dimuliakan dengan mahkota kehormatan. Namun, karena satu pelanggaran kecil, ia diusir dari surga. Bagian 14. Refleksi diri. Maka bagaimana dengan kita yang begitu banyak dosa dan kelalaian? Adakah kita merasa aman dari murka Allah? Adakah kita merasa cukup dengan amal kita? Jangan sampai kerasnya hati menghalangi cahaya hidayah. Segeralah bertobat, perbarui niat, dan jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk kembali kepada Allah. Karena Dia Maha Penerima Tobat dan ampunannya luas tak terbatas. Bagian 15. Jangan pernah lelah dalam tobat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Adam menangis dalam penyesalan selama 200 tahun. Ia merintih dan memohon ampun atas satu kesalahan yang ia lakukan, yakni memakan buah terlarang karena bujukan iblis. Padahal kesalahan itu hanya satu, dan bukan dilakukan karena niat durhaka, melainkan karena kelengahan. Namun lihatlah bagaimana Allah menanggapi tobat Nabi Adam dengan menerima dan mengampuninya. Lalu bagaimana dengan kita yang dosa-dosanya tak terhitung jumlahnya? Sungguh tidak layak bagi kita untuk menunda-nunda tobat atau bahkan enggan kembali kepada Allah. Demikianlah keadaan hati orang yang bertobat. Ia gelisah dan cemas akan nasibnya, sebagaimana hati Nabi Adam yang merintih dalam duka. Maka celakalah orang yang terus-menerus dalam dosa, namun hatinya tidak pernah tergerak untuk bertobat dan merasa cukup dengan amalnya yang sedikit. Sungguh indah dan menyentuh syair berikut, ya khofu ngala nafsihi mayyatubu fakaifa biman la yatubu. Orang yang bertobat saja masih khawatir akan dirinya, maka bagaimana dengan orang yang tidak pernah bertobat? Bagian 16. Tobat yang berkesinambungan. Apabila setelah bertobat seseorang kembali lagi ke dalam dosa, janganlah berputus asa, karena setan akan terus menggoda, terutama mereka yang telah berusaha kembali ke jalan Allah. Setan sangat membenci para penyesal yang ingin memperbaiki diri, sehingga ia akan terus membisikkan kelalaian dan angan-angan kosong. Jika terjatuh lagi ke dalam dosa, maka segeralah bertobat kembali dan ucapkan dalam hati, wahai diriku, semoga engkau mati sebelum mengulang dosa ini lagi. Ulangi tobat itu meskipun berkali-kali, karena sebagaimana kita sering berdosa, maka kita juga harus lebih sering lagi bertobat. Bagian 17. Jangan meremehkan tobat yang sering. Tobat yang sering dilakukan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup. Jangan malu untuk sering kembali kepada Allah, karena justru itu adalah ciri orang pilihan. Nabi Muhammad SAW bersabda, khiyarukum kullu muftanin tawabin. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang sering tergoda, tetapi selalu bertobat, selalu kembali kepada Allah dengan hati yang menyesal dan lisannya basah dengan istighfar. Dan firman Allah Ta'ala menguatkan, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menzalimi dirinya, lalu ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa. Solusi, harapan di tengah perjalanan tobat. Sahabat semua, dalam hidup ini kita tak luput dari kesalahan dan dosa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan senantiasa membuka pintu tobat bagi hambanya yang ingin kembali. Maka jika seseorang mulai bertaubat, buanglah dosa-dosa itu dari hati. Mantapkan niat agar tidak mengulangi kesalahan, kecuali jika benar-benar tidak disengaja.
Allah Maha Tahu niat yang tersembunyi di hati kita. Setelah itu, jika terkait dengan sesama manusia yang bisa ditemui, maka temui langsung dengan rendah hati, tulus, dan jangan egois. Meminta maaf secara jujur, sebutkan kesalahan dengan spesifik, baik dari segi ucapan, perbuatan, materi. Kembalikan haknya jika menyangkut materi kerugian, tawarkan perbaikan atau bentuk tanggung jawab nyata. Doakan kebaikan untuknya meski dia belum bisa memaafkan. Tunjukkan perubahan sikap sebagai bukti taubat yang sungguh-sungguh. Ini bermanfaat agar hubungan bisa kembali baik, hati plong, hati tenang, dosa terhapus, dan tidak ada tuntutan di akhirat. Jika terkait dengan sesama manusia yang mustahil bisa ditemui karena hilang jejak, wafat, atau tak bisa dihubungi, maka bertaubat nasuha kepada Allah dengan menyesal, berhenti, dan bertekad tidak mengulangi, sedekah atau amal baik atas nama orang yang dirugikan. Sebagai bentuk tanggung jawab, doakan kebaikan dan ampunan untuknya sebagai pengganti permintaan maaf yang tak bisa disampaikan. Perbanyak istighfar dan amal salih untuk menghapus dosa yang tersisa. Ambil pelajaran dan hindari mengulang kesalahan pada orang lain. Ini bermanfaat karena tanggung jawab tetap dijalankan, hati menjadi bersih, dan semoga Allah ridha, serta menyampaikan pahala kepada orang yang kita rugikan. Kemudian, tunaikan sholat dan puasa yang tertinggal sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Dan sangat dianjurkan sholat taubat 2 rakaat di sepertiga malam akhir, dengan rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Ikhlas. Setelah salam, duduklah sejenak dan berdoalah sepenuh hati. Mohonlah ampunan dengan sepenuh hati, agar Allah mencukupkan segala kekurangan kita dan menerima tobat kita. Ini doanya. Artinya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Dan aku menetapi perjanjian untuk taat kepadamu, dan janji balasan-Mu sesuai dengan semampuku. Aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa selain Engkau. HR Bukhari. Ini dikenal sebagai Sayyidul Istighfar. Doa setelah sholat tobat. Wahai Tuhanku, inilah hamba-Mu yang kembali mengembara menuju rahmat-Mu, yang sebelumnya tenggelam dalam maksiat, namun kini ingin kembali pada kebenaran. Seorang hamba yang berdosa kini datang bersimpuh memohon ampunan. Maka ampunilah aku dengan kemurahan-Mu, terimalah aku dengan karunia-Mu, dan pandanglah aku dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu, dan lindungilah sisa hidupku. Sungguh, segala kebaikan hanya berasal dari-Mu, dan Engkau adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kami. Kemudian akhiri dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Mari kita doakan agar seluruh kaum muslimin diberi ampunan dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh praktis doa taubat untuk dosa tertentu. Jika dosamu meninggalkan sholat, maka berdoalah seperti ini. Ya Allah, ampuni aku yang telah meninggalkan sholat. Aku menyesal telah lalai dari kewajiban yang paling utama. Bantu aku untuk istiqomah menjaga waktu sholat, khusyuk dalam melaksanakannya, dan cintai sholat seperti hamba-hamba-Mu yang salih. Jika dosamu menyakiti orang lain karena lisan atau perbuatan, maka berdoalah seperti ini. Ya Allah, aku telah menyakiti orang lain dengan lisanku dan perbuatanku. Ampunilah aku dan bukakan hati orang yang kusakiti untuk memaafkanku. Jangan jadikan aku sebagai orang yang menzalimi sesama, dan kuatkan aku untuk memperbaiki akhlakku. Jika dosamu melihat atau mendengar hal yang haram, maka berdoalah seperti ini.
Ya Allah, mataku dan telingaku telah kugunakan untuk hal yang Engkau murkai. Ampuni aku, jagalah pandanganku dan pendengaranku, sibukkan aku dengan hal-hal yang Engkau ridai. Jika dosamu karena dosa hati seperti iri, dengki, sombong, prasangka buruk, ghibah, ria, dendam, maka berdoalah seperti ini. Ya Allah, aku lemah menjaga hatiku. Aku iri, dengki, sombong, prasangka buruk, ghibah, ria, dan menyimpan dendam. Bersihkanlah hatiku, lembutkan jiwaku, dan gantikan rasa buruk itu dengan ketundukan, kasih sayang, dan keikhlasan. Jika dosamu karena dosa besar seperti zina atau maksiat berat, maka berdoalah seperti ini. Ya Allah, dosaku besar dan aibku banyak, tapi aku yakin rahmat-Mu lebih besar dari murka-Mu. Jangan biarkan aku tenggelam dalam dosa. Angkat aku dari kehinaan dan gantikan masa laluku dengan masa depan yang penuh cahaya taat kepadamu. Renungkanlah ini sahabatku. Jika kau merasa jauh dari Allah, maka tobat adalah jalan pulangnya. Jika kau pernah jatuh dalam lumpur dosa, maka tobat adalah air yang akan membersihkanmu. Dan jika hari ini engkau menangis karena rasa bersalah, yakinlah, itu tandanya hati masih hidup, masih ada harapan. Maka jangan tunggu esok, karena ajal tidak menunggu kita bertobat. Segeralah kembali. Allah sedang menunggumu, dan Dia tidak pernah lelah menyambut hambanya yang ingin pulang. Barang siapa yang sungguh-sungguh kembali kepada Allah dengan niat yang tulus, maka Allah akan mencintainya. Allah juga akan memberikan pahala, berkah, dan ketenangan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ia akan selamat dari siksa, baik di dunia maupun akhirat, dan hidup dalam ketentraman yang penuh rahmat. Jangan lupa, Allah lah pemberi hidayah dengan kasih sayang dan karunia-Nya. Maka jangan pernah ragu untuk kembali, karena Allah selalu menanti kita. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.